Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir gharar, maisir, dan riba. Akad merupakan salah satu permasalahan pokok yang masih dipersoalkan sebagian besar ulama di asuransi konvensional. Karena dengan akad yang terkandung dalam perjanjian asuransi yang ada dapat berdampak pada munculnya gharar dan maisir. Oleh karena itu, para ulama dan pakar ekonomi syariah mencari solusi agar hal tersebut di atas dapat dihindari. Masalah pertama adalah gharar yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional mirip dengan akad tabaduli atau akad jual beli dalam fikih muamalah. Sesuai dengan syarat-syarat dalam akad jual beli, maka harus jelas pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum atau syariat di sini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan atau barang dapat dihitung dalam akad tabaduli tersebut atau akad jual beli tersebut. Namun jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir. Tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup, disinilah gharar terjadi. Dalam asuransi takaful, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli, akad jual beli itu dengan akad takafuli atau akad tolong menolong dan akad mudharabah bagi hasil. Dengan adanya takafuli, maka persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi. Sebagai gantinya, maka takaful menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening tabaruk yang telah diniatkan atau diadakan secara ikhlas setelah peserta masuk takaful. Oleh karena itu, dalam mekanisme dan di takaful, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu satu rekening peserta, rekening tabungan, dan satu rekening tabaruk. Jumlah besaran tabaruk ini antara 5-10% dari premi yang tergantung usia. Selanjutnya dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai, jadi diambilkan dari dana tabaruk. Masalah kedua adalah maisir atau gambling. Maisir artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum reversing period, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan atau hangus, atau mungkin bisa kembali namun hanya sebagian kecil saja. Disinilah terjadi maisir, di mana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan. Keuntungan asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian, karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggung atau underwriting experience, sehingga untung dan rugi suatu perusahaan tergantung pada nasib, karena itu termasuk judi. Masalah lain juga apabila ada nasabah yang mengambil pertanggungan 10 juta baru berjalan 4 bulan kemudian meninggal dunia, baru terkumpul 4 juta, terus dia mendapatkan klaim santunan 10 juta. Lah yang 6 juta ini bagaimana? Kalau jual beli kan berarti ini kan gharar ya, tidak jelas ya. Masalah-masalah tersebut, masalah-masalah syariat di atas dapat selesai dengan benarnya akad. Takaful telah merubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening, karena rekening khusus yang menampung tabaruk yang ada tidak bercampur dengan rekening peserta, maka reversing period di takaful terjadi sejak awal. Jadi tadi kalau dalam akad takaful, maka yang 6 juta itu diambilkan dari dana tabaruk, dana di mana dana itu terkumpul dari nasabah yang memang sudah mengikhlaskan uangnya atau dananya itu untuk saling tolong menolong. Demikian, kapan saja peserta dapat mengambil uangnya, karena pada akhirnya itu adalah uang mereka sendiri dan nilai tunai sudah ada terbentuk sejak awal tahun pertama ia masuk, dan karenanya
tidak ada maisir, tidak ada gambling karena tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi kalau misalnya mau berhenti di tengah jalan ya ini akan diambilkan dari dana savingnya, dana savingnya tadi tidak hangus ya. Macam akad. Jenis-jenis akad yang akan digunakan di takaful dalam rangka mengeliminir adanya gharar dan maisir adalah yang pertama akad tabaruk. Akad takafuli di mana peserta mutabarik dengan niat ikhlas mendermakan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara yang lain apabila ada yang mengalami musibah. Yang kedua, akad mudharabah atau bagi hasil, di mana perusahaan bertindak sebagai mudharib, pemegang amanah untuk mengelola dana peserta dan peserta sebagai sahibul mal, pemilik modal ya, pemilik dana berhak atas bagi hasil sebesar yang diperjanjikan. Dengan konsep mudharabah ini sekaligus sebagai alternatif yang diberikan oleh asuransi syariah untuk menghindari terjadinya riba. Karena bagi hasil sudah jelas di awal ya. Mekanisme pengelolaan dana. Sistem operasional takaful asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antara para peserta. Perusahaan diberi kepercayaan amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan yang diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah atau sistem bagi hasil nantinya, keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi terbagi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama sistem pada produk saving atau tabungan, yang kedua sistem pada produk non saving tidak ada tabungan. Jadi asuransi syariah itu ada yang dengan sistem ini ya tabungan, ada yang tidak. Kalau tidak ini berarti masuk langsung dana tabaruk. Yang pertama sistem pada produk saving, ada unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu satu rekening tabungan di mana dana tersebut merupakan milik peserta yang dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mundurkan diri, peserta meninggal dunia. Jadi bisa diambil saat itu. Yang kedua rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana kebajikan ya yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir atau jika ada surplus dana. Jadi surplus dana ini dari investasi ya, nanti kalau ada surplus nanti dikembalikan ke peserta. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudharabah sehingga takaful dapat terhindar dari unsur gharar dan maisir. Selanjutnya, kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Dan tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi atau klaim dan premi reasuransi akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Potensi pembagian mudharabah dibuat dalam satu perbandingan tetap berdasarkan kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70-30 atau 60-40 atau 50-50 seperti itu. Yang kedua, sistem pada produk non-saving. Setiap premi yang dibayar oleh para peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kewajiban untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir atau jika ada surplus dana. Prinsip dasar investasi takaful adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah. Jadi dari dana yang terkumpul itu nanti perusahaan menginvestasikan ke
dengan prinsip-prinsip sesuai syariah. Jadi tidak boleh disalurkan, diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang haram, seperti jual minuman keras atau pabrik minuman keras, itu tidak boleh. Terus kalau misalkan perbankan, ya perbankan tidak riba ya, jadi tapi dengan bagi hasil, jadi perbankan syariah, BMT dan sebagainya, seperti itu. Manfaat takaful, setidaknya ada 3 manfaat khusus jika menjadi peserta takaful atau asuransi syariah, yaitu yang pertama, aman secara syariah karena semua dana peserta atau premi hanya diinvestasikan pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah saja. Yang kedua, adanya konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta perlindungan, sehingga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain, saling melindungi satu sama lain. Yang ketiga, adanya bagi hasil dari investasi yang dijalankan oleh perusahaan syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.